Halo teman bincang, berlibur ke Bali, jangan lupa bersinggah ke Pantai Melasti. Selamat datang kembali di Bincang Akademi, persembahan DDTC Academy. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak. Saksikan terus Bincang Akademi yang akan tayang setiap hari Seninnya, spesial di channel YouTube DDTC Indonesia. Bersama Icat, di Bincang Akademi episode kali ini, kita akan membahas pentingnya ketentuan kontrak dalam analisis transfer pricing. Nah, untuk membahas topik menarik tersebut, saya telah ditemani oleh Specialist of Transfer Pricing Services DDTC, yaitu Mbak Atika Ritmelina Marhani, atau akrab disapa Mbak Imel. Nah, sebagai perkenalan nih, Mbak Imel adalah praktisi transfer pricing yang telah berpengalaman menangani berbagai kasus transfer pricing di berbagai jenis industri. Setelah memperoleh gelar master dalam International Tax Law dari Wina University of Economic and Business. Nah, selain itu, Mbak Imel juga telah memperoleh sertifikat transfer pricing dan juga pajak internasional dari Chartered Institute of Taxation di Inggris. Mbak Imel juga telah memiliki lisensi sebagai kuasa hukum dan konsultan pajak di Indonesia. Nah, baik, langsung saja kita sapa Mbak Imel. Hai Mbak Imel, apa kabar? Baik, Cat. Icat, apa kabar? Baik, Mbak. Gimana nih, Mbak? Ada kabar terbaru apa nih? Atau ada sesuatu yang terkait update transfer pricing nggak nih di Eropa setelah kepulang dari Austria nih, Mbak? Iya. Kalau update-nya ya, Cat, di tatanan perpajak internasional itu masih terus berlangsung gitu, masih terus berjalan. Update tentang TIP pun masih signifikan karena ya seperti kita tahu ya, istilahnya koreksi TIP itu kan menjadi salah satu isu yang cukup besar untuk bagi para perusahaan multinasional gitu. Jadi ya kalau dibilang isunya seperti apa masih berjalan, apalagi kita juga mengikuti ya update tentang perpajakan ekonomi digital gitu kan, yang pilar 1, pilar 2 itu kan juga nanti ke depan akan berdampak pada analisis dari transfer pricing itu sendiri. Cuma ya mungkin itu masih kita ikutin sih update-nya nanti. Nah, rekan-rekan teman bincang, jangan lupa follow berbagai media sosial di DDTC Academy untuk mendapatkan berbagai informasi terbaru terkait transfer pricing ya. Nah, Mbak Imel, saya mau fokus nih ke pentingnya ketentuan kontrak dalam analisis transfer pricing. Karena saya dengar-dengar nih, kontrak itu memainkan peran yang cukup penting di analisis transfer pricing. Tapi sepertinya perlu dikasih tahu nih ke teman bincang, apa sih isunya? Oke, iya. Mungkin teman-teman bincang atau Icat juga udah sering denger ya, kayak kita tuh lagi aware banget nih sama ketersediaan kontrak untuk analisis transfer pricing. Kenapa? Karena memang ya tadi di tatanan perpajak internasional itu, istilahnya setelah tahun 2015 kan OECD merilis suatu rencana aksi ya, proyek rencana aksi BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Jadi untuk istilahnya menangkal isu penggurusan basis pajak dan pengalihan laba di tingkat grup perusahaan multinasional, itu dua rencana aksi itu menyinggung tentang transfer pricing gitu. Ada di rencana aksi nomor 8 sampai 10 dan 13. Nah, jadi kayak di sini tuh isunya itu cukup signifikan untuk bisa kita update ke depan gitu kan, dan saat ini juga berangkat dari rencana aksi BEPS itu sendiri. Nah, kalau tadi rencana aksi BEPS itu di 2015, OECD meriliskan transfer pricing guidelines yang istilahnya memperbaharui apa yang menjadi konten daripada rencana aksi BEPS 8 sampai 10 dan 13 itu di OECD Transfer Pricing Guidelines tahun 2017. Dan memang beberapa di antaranya itu substansinya masih dipertahankan di OECD Transfer Pricing Guidelines 2022. Nah, salah satunya adalah terkait dengan kedudukan si kontrak ini sendiri gitu. Memang dari awal itu istilahnya kontrak itu sudah menjadi dasar untuk kita melakukan analisis TIP. Istilahnya ketika kita melakukan evaluasi transfer pricing tuh ya kita harus berangkat dari kontrak dulu gitu. Nah, gimana maksudnya gitu? Jadi di salah satu analisis transfer pricing itu kita kenal namanya analisis fungsional. Analisis fungsional kan tujuannya untuk kita tuh tahu gitu seberapa besar kompensasi yang diterima oleh masing-masing pihak yang bertransaksi afiliasi gitu kan, berdasarkan dengan fungsi dan risiko yang dia jalankan gitu. Nah,
kalau untuk istilahnya membedah si ketentuan kontrak itu, gitu kan, itu tuh yang mau dijawab adalah apakah ketentuan kontrak daripada pihak yang berafiliasi ini istilahnya sudah merefleksikan kesepakatan kontrak yang juga dilakukan oleh pihak-pihak independen gitu. Itu sebenarnya berangkat dari situ kita udah pegang ya prinsipnya. Tapi setelah kita istilahnya di era pasca BEPS gitu, di OECD 2017 dan 2022, itu syarat dan ketentuan kontrak itu secara eksplisit ditekankan lagi menjadi titik awal analisis TP. Kenapa? Karena di OECD 2017 itu diperkenalkan suatu jargon istilahnya membedah transaksi secara akurat, atau ya bahasa Inggrisnya accurately delineating the actual transaction gitu. Nah, untuk kita melakukan pembedahan transaksi ini, ya kita berangkat dari dokumen awal apa sih yang mereka punya gitu ya. Ya berangkatlah dari kontrak. Cuma sebelumnya tuh jargon itu belum ada gitu, Cat. Jadi baru istilahnya ditekankan secara eksplisit di era pasca BEPS di dalam OECD TP Guidelines 2017 yang dipertahankan di 2022 bahwa jargon itulah yang istilahnya mengikat bahwa kontrak itu tuh menjadi titik awal dalam melakukan analisis TP gitu. Nah, apa juga hubungannya gitu kan untuk outcomes daripada TP itu sendiri. Nah, rencana aksi BEPS 8-10 ini itu menekankan bahwa outcomes atau hasil keluaran dari suatu skema TP yang dibentuk oleh perusahaan multinasional itu sejalan dengan proses penciptaan nilai atau value creation. Nah, value creation ini kan istilahnya melihat nilai perusahaan atau nilai istilahnya kontribusi pendapatan dari suatu grup perusahaan multinasional tuh ada di mana, ada di siapa gitu kan, berdasarkan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak ya. Kalau misalnya kita bilang ya kayak harusnya kan pihak yang menanggung risiko lebih tinggi itu harusnya diremunerasi juga lebih tinggi gitu kan. Nah itu kan harus kita lihat analisis fungsionalnya gitu kan, sejauh apa gitu. Nah itu berangkat dari salah satunya pertimbangan ketentuan kontrak. Selain kita juga melakukan identifikasi bisnis gitu kan. Atau istilahnya kita melihat derajat keterlibatan dari para pihak yang bertransaksi afiliasi gitu kan. Nah kita juga harus melihat dari si kontrak ini gitu. Nah penekanannya juga adalah untuk istilahnya skema transaksi afiliasi ini dalam analisis transfer pricing itu bisa dibuktikan bahwa memang sudah mengikuti istilahnya proses penciptaan nilai ini gitu kan. Kontrak ini tuh tidak hanya dilihat sebagai suatu tulisan hitam di atas putih gitu ya, tapi juga harus ternyata OECD tuh menggiring kita untuk tidak berhenti di situ, tapi kita harus lihat dari kontrak yang kita punya, itu konsisten nggak sih sama actual transaction-nya, transaksi yang secara aktualnya gitu. Karena jangan sampai kalau di kontrak itu memang, sudah terlihat ya kita tuh istilahnya mengikuti arm's length principle gitu, prinsip kewajaran gitu. Tapi ternyata di kondisi aktualnya secara real itu substansi ekonominya tuh tidak terbentuk, tidak ada gitu. Nah, OECD itu istilahnya memunculkan jargon bahwa kita harus mendelineate transaksi secara akurat itu untuk kita istilahnya tidak berangkat dari kontrak, tapi kita harus lihat juga substansi ekonominya itu ada. Makanya dikenal juga istilahnya jargon economic substance over form, substansi ekonomi di atas legal form ya, di atas bentuk legal dari suatu transaksi gitu. Nah, disinilah nanti istilahnya kita akan ngebahas lagi mungkin yang lebih lanjut terkait dengan risiko gitu. Nah, terkait resiko nih Kak, salah satu di analisis transfer pricing itu ada analisis resiko. Nah mungkin rekan-rekan teman bincang tahu nih bahwa di tahun ini ada tuh OECD Transfer Pricing Guideline Update di tahun 2022, serta juga kita sudah melalui beberapa tahun pasca BEPS Action gitu. Betul. Bagaimana nih Kak analisis resiko ini dalam analisis transfer pricing setelah pasca BEPS dan OECD Transfer Pricing Guideline 2022, serta hubungannya dengan ketentuan kontrak? Oke, nah tadi balik lagi ke prinsip awal ya Cat, kalau istilahnya buat melihat kayak value creation dari suatu grup perusahaan multinasional itu istilahnya ada di mana, kemudian siapa yang istilahnya menanggung risiko yang lebih besar atau untuk istilahnya diremunerasi lebih besar. Nah itu kan kita lihat dari kontraknya ini gitu kan.
dia itu jelas nggak sih gitu dari situ gitu. Nah, kalau misalnya yang aku bisa coba sampaikan adalah kita pakai komparasi ya. Kalau di OECD 2010 itu, Top TP Guideline 2010, kita memang sudah tahu bahwa untuk kita menganalisis risiko itu kita berangkat dari kontrak. Gimana sih ketika para pihak bertransaksi afiliasi itu di kontrak itu tuh sejauh mana arrangement-nya atau kesepakatannya. Tapi di OECD TP Guidelines 2017 dan 2022, dia tuh tidak hanya berhenti di situ, ya tadi dia harus melihat konsistensi. Jadi untuk risiko ini tuh yang dialokasikan itu konsisten nggak sih yang ada di dalam kontrak sama yang di transaksi aktualnya. Ketika memang risikonya itu berbeda atau istilahnya tidak konsisten, kita harus melihat pada kepada transaksi yang aktual terjadi, pada kondisi aktualnya. Jadi kalau mungkin di 2010 kita berhenti kayak, oh yaudah kalau di kontrak itu istilahnya cukup gitu kan, di kontrak sudah terbukti bahwa alokasi risikonya itu secara wajar, kemudian pihak-pihak mana yang diremunerasi tinggi dan rendah. Tapi kalau di OECD 2017 itu tidak boleh berhenti sampai di situ, kita harus lihat kondisi aktualnya, dan ketika memang ada ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan, kita harus lebih memilih atau menitik beratkan pada kondisi aktual daripada si legal form dari kontrak itu sendiri. Sebenarnya kalau ngomongin kontrak, mungkin nggak hanya dianalisis risiko aja ya. Iya. Nah, mungkin teman bincang mau tanya nih, selain dianalisis risiko, kira-kira ketentuan kontrak ini ada hubungannya nggak sih Kak dengan analisis transfer pricing lainnya gitu? Oke, ya. Nah ini Chat. Jadi kalau di dalam analisis transfer pricing itu kan tadi aku sempat singgung analisis fungsional ya. Nah, analisis fungsional itu kan istilahnya kita memang membedah diri kita dulu, ini siapa, kita ini istilahnya dikarakterisasi sebagai apa. Misalnya kalau kita kenal kita sebagai manufaktur, distributor, atau penyedia jasa. Nah, setelah kita tahu kita diri ini siapa, sejauh mana kita fungsi dan aset risiko yang kita tanggung dan kita lakukan, kita jalankan, kita miliki, kita kemudian kan melakukan analisis kesebandingan gitu. Analisis kedua adalah analisis kesebandingan. Nah, analisis kesebandingan ini merupakan jantung daripada prinsip kewajaran atau kita bisa kenal istilahnya arm's length principle gitu kan, untuk istilahnya kita memang untuk mendapatkan benchmark bahwa transaksi atau skema transfer pricing yang sudah kita lakukan itu tuh sudah wajar belum sih dengan perusahaan independen atau transaksi yang independen. Nah, kedudukan kontrak ini menariknya itu dirubah di OECD TP Guidelines ini. Jadi kalau di 2010 atau istilahnya sebelum ada proyek anti-BEPS ya gitu ya, proyek rencana aksi BEPS, kedudukan kontrak itu dianalisis kesebandingan dengan melihat dari 5 faktor itu di posisi nomor 3. Jadi kan ada nomor 1 kan karakteristik barang dan atau jasa, nomor 2 itu ada analisis fungsional, nomor 3 itu baru ketentuan kontrak, 4 itu ada strategi bisnis dan kondisi ekonomi gitu. Nah, kalau di 2017 posisinya ini kedudukan kontrak yang tadinya di 2010 itu di nomor 3, dia pindah ke nomor 1. Nah, jadi itu kan menjadi istilahnya kita harus aware gitu, apa nih perubahan yang istilahnya melatar belakangi posisi kedudukan kontrak yang tadinya di nomor 3 menjadi nomor 1 di OECD TP Guidelines, yaitu setelah istilahnya dalam era pasca BEPS gitu. Nah, jadi memang yang mau disasar adalah ya tadi jargon yang OECD lagi gagaskan itu kan waktu itu adalah mendeliniat atau membedah transaksi secara aktual. Nah, bagaimana kita bisa mendeliniat atau membedah transaksi secara aktual? Ya, kita harus berangkat dari kontrak dulu. Gimana kita menafsirkan kontraknya, kemudian kita harus tahu juga secara detail kesepakatan antar para pihak gitu kan, hak dan kewajiban para pihak itu sejauh apa gitu. Nah, jangan sampai istilahnya dari kontrak itu sendiri nih istilahnya masih bias, masih ada kesenjangan, masih ada ketidakkonsistenan. Nah, itu istilahnya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita menganalisis 4 faktor kesebandingan lainnya gitu. Itu yang paling utama dulu harus diselesaikan gitu, di-clearin dulu gitu, Cak. Oke, Kak. Nah, kalau kita membahas atau menyambungkan dengan life cycle transfer pricing pada umumnya ya Kak ya. Nah, ketika perusahaan membuat suatu kebijakan transfer pricing gitu, kita mengenal ada beberapa tahapan mulai dari perencanaan, implementasi, dokumentasi, bahkan juga persiapan untuk pemeriksaan hingga sengketa jika ada gitu ya. Nah, sebenarnya ini ketentuan kontrak ini posisinya di mana dan gimana sih Kak perannya? Oke. Iya, mungkin sama dengan kebijakan pajak lainnya ya, Chat. Kita tuh kan berangkat dari
Jadi model operasi perusahaan dalam transfer pricing itu kan juga pasti berangkat dari perencanaannya gimana, implementasinya bagaimana gitu kan. Nah, kita juga ada istilahnya mengenal dokumentasinya seperti apa, dan istilahnya TP itu kan tahap akhirnya kan mungkin ada kemungkinan untuk di-challenge ya di pemeriksaan atau di audit gitu kan. Jadi masuk ke ranah sengketa. Nah, yang bisa aku sampaikan di sini adalah ini menjadi sangat penting untuk istilahnya jadi modal ya, bekal bahwa kontrak itu pasti akan diminta oleh otoritas pajak ketika melakukan audit gitu. Karena kan dokumen, istilahnya mereka meminta dokumen. Nah, dokumen apa nih yang istilahnya melatar belakangi transaksi afiliasi? Oh, udah pasti berangkat dari kontrak. Nah, sebenarnya sengketa transfer pricing tuh sengketa apa sih gitu kan? Dia kan sengketa fakta kan, jadi kan sengketa fakta. Nah, kalau kita ngomongin sengketa fakta, ya yang pastinya harus istilahnya lebih paham kan perusahaan multinasional itu sendiri gitu kan. Dia yang harus paham gitu. Jadi posisinya itu sejauh mana sangat besar untuk di dalam suatu sengketa TP gitu. Kalau dari kontraknya istilahnya masih kurang meyakinkan fakta atau istilahnya ya tadi alokasi risikonya atau istilahnya pemahaman kontrak daripada perusahaan multinasional itu juga masih kurang, itu bagaimana istilahnya pihak yang satunya gitu, pihak lawannya bisa yakin gitu ada kepercayaan itikat baik yang ditunjukkan oleh pihak yang harusnya lebih paham terkait kontrak ini gitu. Jadi posisinya cukup penting di sengketa gitu. Nah, jangan sampai istilahnya bahkan suatu transaksi itu tidak disupport dengan dokumen yang kuat, baik misalnya dokumentasi TP-nya atau kontraknya itu nggak ada gitu. Itu akan menjadi lebih lemah untuk pihak otoritas pajak men-challenge transaksi tersebut gitu. Nah, mungkin aku juga bisa sampaikan bahwa ada beberapa negara juga, Chat, yang istilahnya yurisdiksi tertentu, otoritas pajak di yurisdiksi tertentu itu menitik beratkan kepercayaan atas apa yang tertulis di dalam kontrak. Tapi ada juga yang lebih percaya atau meyakini kondisi real daripada suatu transaksi. Nah, tapi untuk istilahnya mengeliminasi potensi masalah tersebut gitu kan, ya sudah lebih baik istilahnya persyaratan dan ketentuan kontrak itu dipastikan dari awal gitu kan, ya dari tadi tahap perencanaan, implementasi segala macam itu agar substansi ekonominya itu satu konsisten dengan faktanya gitu kan, sama apa yang sudah didiskusikan di dalam kontrak di awal gitu kan. Jadi kalaupun memang ada perubahan-perubahan di dalam kontrak tersebut, nggak apa-apa, asal tercermin secara jelas dan terdokumentasi juga secara jelas. Jadi lebih istilahnya lebih kuat gitu ketika mau di-challenge bagaimanapun, tapi ketika dari kontrak gitu kan kita sudah firm, sudah istilahnya kuat gitu ya kontraknya, dan kalaupun ada perubahan juga semua didokumentasikan, ya udah nanti maksudnya di sengketa pun akan jauh lebih mudah untuk kedua belah pihak tuh istilahnya saling meyakini bahwa memang faktanya seperti ini gitu. Jadi nggak perlu istilahnya periode sengketa atau ya dispute itu terlalu lama gitu, karena ini tuh sengketa fakta loh. Jadi ya balik lagi, itu yang harus disupport adalah dokumen-dokumen tersebut gitu. Wah, Kak Imel, ternyata sangat banyak banget nih Kak informasi menarik dan penting terkait ketentuan kontrak dalam analisis transfer pricing. Nah, juga nih semoga informasi yang disampaikan oleh Kak Imel ini bermanfaat buat teman bincang lainnya yang juga siapa tahu nih ada ketentuan transfer pricing yang harus memperhatikan ketentuan kontraknya. Nah, sebelum menutup episode ini, Kak, boleh disampaikan sepatah dua kata penutup atau kesimpulan buat teman bincang? Ya, jadi kalau dari aku sebagai penutup untuk teman bincang yang hendak akan melakukan analisis transfer pricing, mulai lebih aware juga terkait dengan penafsiran daripada ketentuan kontrak, karena di
tidak hanya selesai dari menafsirkan dan mendefinisikan ketentuan kontrak itu sendiri, tapi juga harus memahami substansi ekonomi di kondisi aktualnya. Karena itu yang menjadi penting untuk nanti istilahnya TP-Doc kita pun ketika di-challenge gitu kan, itu sudah kuat gitu dari dokumen pendukung daripada kontrak itu sendiri. Dan di Indonesia sendiri seperti yang mungkin sudah dipahami secara bersama, kalau istilahnya kita pun juga memegang prinsip substance over form, yaitu adalah substansi di atas daripada ketentuan legal dari suatu transaksi. Baik, terima kasih banyak Kak Imel. Ya. Terima kasih banyak juga atas waktu dan ilmu menariknya buat teman-teman bincang. Dan teman-teman bincang, jika ingin mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya terkait perpajakan atau juga transfer pricing, jangan lupa untuk ikuti berbagai sosial media DDTC Academy. Dan juga bagi teman bincang yang ingin memperdalam pemahaman mengenai strategi efektif sengketa transfer pricing beserta studi kasus terkini, rekan-rekan bincang dapat mengikuti eksklusif seminar yang akan diselenggarakan spesial oleh DDTC Academy secara tatap muka bersama para pakar transfer pricing DDTC di Menara DDTC pada Sabtu 12 November 2022. Nah, terima kasih juga kepada teman bincang telah menyaksikan episode Bincang Akademi hari ini. Jangan lupa untuk saksikan berbagai episode Bincang Akademi lainnya, tentunya diisi dengan berbagai topik menarik lainnya oleh pakar DDTC. Menanam padi di tengah sawah, saya pamit undur diri, sampai jumpa pada Bincang Akademi lainnya. Bincang santai bahas pajak bisa Bapak